pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Kita masih ngobrol sama Fatimah nih, anak muda yang berkiprah untuk isu-isu kesehatan mental. Fatimah, ini kamu anak SMA kelas 3 yang sudah punya wadah yang sangat luar biasa, gebrakan yang sangat luar biasa sekali ya gitu ya. Ini awalnya emes juga sih, maksudnya wah ini latar belakangnya kelas 3 SMA gitu, tapi udah punya pikiran panjang seperti itu, apalagi isu kesehatan mental yang mungkin banyak orang yang kadang ya belum terlalu aware terhadap hal-hal seperti itu. Tapi ini Fatimah gitu ya menjadi anak muda yang justru punya wadah dukungan remaja ini untuk membantu teman-teman yang butuh untuk didengarkan. Nah Fatimah, ini kan kamu basicnya kelas 3 SMA gitu ya. Nah sejauh ini ada nggak sih Odang yang maksudnya anggota-anggota yang underestimate gitu terhadap, atau siapapun yang underestimate terhadap apa namanya wadah ini gitu, dukungan remaja ini gitu? Sejauh ini kayaknya sih nggak ada ya sejauh ini ya, alhamdulillahnya nggak ada. Relawan-relawan pada suportif, dan mereka ketika tahu aku umur 18 atau 19 gitu, masih 3 SMA, mereka juga santai aja, jadinya kayak ngerasa lebih santai gitu. Jadi sejauh ini sih malah positifnya tuh mereka jadi lebih santai ke aku gitu, karena kita kan organisasi itu ada yang strict banget ya, atau ada yang tegang banget gitu. Kalau sama aku sih enggak gitu. Jadi sejauh ini sih enggak ya, dan karena dukungan remaja sendiri juga udah berapa kali dapat exposure juga. Bulan November kemarin bicara di ET Amerika gitu, jadi orang udah nggak nganggap rendah dukungan remaja gitu. Tapi ini luar biasa ya, maksudnya dengan gebrakan Fatimah ini sangat membantu sekali gitu. Tapi ini by the way apa namanya, di dukungan remaja ini memang ada tim psikolog khusus yang maksudnya dari kamu untuk konsul bersama tim psikolog yang memang sudah ahlinya, atau seperti apa? Atau kamu punya apa ya bahasanya, penasehat atau apa? Ada gak? Atau basically ya, dari jadi di dukungan remaja itu ada board member. Jadi board member kita ada dari psikologi, marketing, finance, dan juga governance gitu. Jadi aku bikin dukungan remaja itu nggak hanya semata jadi support system, tapi juga jadi tempat berkolaborasi antar generasi gitu. Jadi psikologi board member itu diisi oleh psikolog, konselor, konsultan, dan finance diisi oleh orang yang lulusan manajemen keuangan. Dan juga dari ada di governance, kita juga ada dari pihak hukumnya gitu. Jadi biar dukungan remaja nggak melanggar undang-undang gitu. Dan juga ada marketing juga, itu lulusan marketing atau manajemen marketing gitu. Jadi emang kita jadi tempat berkolaborasi antar generasi juga, nggak hanya berfokus di kesehatan mental remaja. Waduh, ini luar biasa loh, maksudnya berarti kamu mewadahi untuk teman-teman yang memang di bidang apa ya kamu salurkan, dan kamu sebagai founder dari wadah ini sangat luar biasa sekali sih. Tapi berarti di sana di dukungan remaja ini sebagai founder gitu ya, sekali ya pendiri ini, apa tugas utama kamu di Fatimah? Tugas utama aku tuh pertama, aku sebagai leader itu tuh aku coba terapkan mentoring, coaching, dan juga evaluasi. Nah jadi untuk evaluasi sebenarnya itu tuh tugasnya board member, dan kalau aku tuh menerapkan sistem kerjanya gitu. Dan sistem kerjanya ini tuh kan semua organisasi harus trial dan error ya, karena nggak ada satu rule untuk organisasi harus seperti apa. Jadi aku sudah menerapkan sistem, kalau gagal aku coba lagi gitu. Dan aku yang mengatur juga, jadi antara board member dengan relawan atau pengurus dan semacamnya. Luar biasa sekali. Tapi gimana, berarti support apa namanya, selain mungkin kamu yang mengatur sistem dan lain sebagainya, dari orang tua kamu memang ikut membantu di ranah ini enggak? Atau memang sekarang pure di kamu dan teman-teman tim aja? Orang tua sih suportif ya. Orang tua mama aku lulusan psikologi, jadi banyak koneksi dia yang gabung di dukungan remaja, dan ayahku dokter, dan jadi kalau mau berkolaborasi dengan dokter ya itu lumayan bisa koneksinya gitu. Jadi dan aku juga aku orangnya suka sosialisasi, suka pergi keluar, dan aku di sana nemu malahan kayak board member finance kita itu tuh dari orang yang ketemu sama aku di luar sana gitu. Jadi aku sendiri lumayan aktif, jadi dan juga ikut event-event gitu, dan di sana aku bisa berjaring.
sangat support lah ya, apalagi basicnya mama psikolog gitu ya, dan papa dokter. Waduh, ini kolaborasi yang sangat luar biasa sekali, pastinya mendukung penuh banget nih terhadap kegiatan apa namanya wadah ini ya pastinya Fatima. Tapi kan ini berarti kamu sekarang kelas 3 SMA, nanti rencananya untuk lanjut seperti apa? Ataukah ingin mungkin kuliah di intens di dunia psikolog, atau lebih ke apa? Atau mungkin mengurusi organisasi ini aja? Atau gimana rencananya nih? Rencananya aku akan berubah diri dengan psikologi, jadi aku tertarik untuk jurusan bisnis psikologi. Bisnis psikologi itu kayak organisasional industri psikologi gitu, tapi bedanya kita mempelajari tentang bisnis dulu, baru ada psikologinya. Alasan aku ngambil itu soalnya aku tuh pengen orang-orang itu melakukan apa yang mereka suka lakukan gitu. Nah, jadi bisnis psikologi mempelajari itu orang ini tuh sukanya apa, bakat dan minatnya di mana, dan juga mengatur workflow-nya itu harus seperti apa. Jadi aku tertarik untuk belajar bisnis psikologi. Waduh, ini menarik sih. Jadi mengarahkan nih sekiranya ini orang potensinya kemana gitu ya. Ini baru tahu bisnis psikologi ternyata ada ya jurusan sana ya. Iya ada. Maksudnya itu konsentrasi sih. Jadi ada kayak fakultas manajemen, tapi dia itu bisnis psikologi konsentrasinya. Oke, baik. Nah, Fatima ini udah mau hampir setahun berarti ya, tahun lalu, dan sekarang udah mungkin hampir 1 tahun dibangun dukungan remaja ini. Nah, biasanya permasalahan apa sih yang terjadi yang hadir atau yang biasa dicurhatin sama anak-anak muda nih, Fatima? Biasanya anak muda, karena kita umurnya dari 13 tahun sampai 24 tahun, jadi ada yang tentang existential crisis atau quarter life crisis ya, sering dengarnya. Ada juga yang depresi, ada yang self harm, beragam sih menurut aku. Dan aku juga akan ikut beberapa grup remaja. Sebenarnya ada grup remaja juga gitu dari rumah sakit gitu, dan di sana ada yang cerita tentang mereka semacam apa ya, kayak misalkan orang tua mereka, sekolah mereka gitu. Jadi memang secara basically permasalahan-permasalahan yang memang pada dasarnya ya terjadi seperti ya gitu overthinking mungkin ya, apalagi mungkin masa-masa transisi remaja ke ya angka berarti dari 13 sampai 24 udah masa-masa umur 20 tahunan biasanya mengalami tadi quarter life crisis gitu ya, hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi sejauh ini menangani curhat-curhat teman-teman dari anggota si dukungan remaja ini gimana, pengalaman yang kamu dapat sampai pada akhirnya sekarang kamu menampung banyak biasanya permasalahan yang mereka curhati gitu, ataukah jadi kamu sendiri ngerasa wah ternyata terbeban, atau justru malah ngerasa banyak pelajaran atau banyak hal-hal yang kamu dapat dari cerita-cerita mereka? Kalau untuk curhat itu tim konselor yang menangani, tapi aku juga ikut pelatihan dari psikolog dan konsultannya gitu. Jadi di sana tuh kita bisa belajar banyak sebenarnya dari percakapan orang lain gitu, karena kapasitas mental orang itu kan tiap orang berbeda ya. Nah, dan dengan kita curhat, dengan kita dicurhatin, kita jadi bisa tahu dari kita sendiri juga. Kadang kita nggak, kalau curhat itu kita tuh ngebayangin apa yang akan terjadi kalau aku di posisi dia gitu. Nah, dan dari sana aku juga belajar nih, jadi kalau misalkan tim konselor gak bisa menangani curhatan, aku yang bakal turun menangani curhatannya. Jadi mungkin kalau untuk yang menghadapi secara langsung dari anggota dukungan remaja ini ada tim konselornya. Kalau kamu mungkin kalau misalkan memang sudah kali masalah segala macam baru bisa dioper ke kamu gitu. Tapi tim konselor biasanya suka banyak sharing juga ke kamu berarti. Iya, mereka biasanya sehabis kelar peer counseling, aku tanya ke mereka gimana peer counselingnya tadi. Kalau misalkan ada kekurangan juga nanti bisa dibantu sama psikologi board member. Tapi berarti maksudnya permasalahan-permasalahan yang maksudnya itu kan secara permasalahan yang privacy gitu ya. Kadang mungkin mereka curhat terlalu belak-belakan, tapi memang ada menjaga terhadap cerita-cerita mereka atau gimana nih Kak?
Iya, kita peduliin juga privasinya para konseli, dan itu tuh kita jadi punya, kita cerita di Discord itu tuh kita ada arsip chatnya itu untuk menghindari agar kalau ada terjadi apa-apa itu bisa dibuka kembali chatannya, tapi itu atas izin konseli. Jadi kita privasinya mereka kita jaga. Jadi kita hanya buka kata-kata persetujuan konseli atau orang yang curhat. Jadi kalau misalkan nauzubillahnya sewaktu-waktu kenapa-napa itu masih bisa dibuka, tapi atas dasar izin dari si tim konselingnya itu ya, konselornya itu berarti ya. Oke. Iya, dasar orang yang curhat. Iya. Oke, baik. Fatimah, ini kalau ngomongin soal kesehatan mental gitu ya, ini apalagi seusia kamu loh, maksudnya seusia kamu yang pasti lagi banget membara-baranya emosionalnya gitu kan, entah itu ya insecure gitu, overthinking dan lain sebagainya. Tapi sekarang kamu sudah maksudnya sedang merasa mengalami fase-fase seperti itu gak? Atau memang sudah berdamai dengan diri sendiri? Atau punya masanya kemarin-kemarin atau seperti apa? Oh, aku sendiri kan diagnosisnya depresi berat ya, jadi ada sih masa yang dimana overthinking dan insecure lain-lainnya tuh ada. Cuman sekarang karena untungnya aku support sistemnya itu udah agak baik ya, bukan support system sih, emang udah selalu baik. Biasanya sekarang itu aku coba untuk belajar untuk mencari pertolongan ketika diri aku tidak bisa menanganinya gitu. Karena mungkin banyak orang, tapi konselor dibuat juga karena itu, karena banyak orang yang mereka itu takutnya kena stigma ya, pergi ke psikolog, psikiater atau bahkan yang guru BK aja tuh ada stigma gitu. Jadi konselorin itu kayak hanya teman curhat aja gitu, karena nggak ada stigma curhat ke peer konselor apa-apa kan gitu. Jadi karena tim dukungan remaja juga mereka suportif ke aku juga, peer konselornya dan juga psikolog, psikiater dan orang tua itu suportif. Jadi aku sekarang lagi belajar untuk mencari pertolongan ketika aku tidak bisa gitu. Tapi ini jadinya ngebantu sampai pada akhirnya sama-sama saling mendamaikan ya, ketika mungkin ya namanya juga secara personal kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, tapi kamu punya teman-teman yang suportif, apalagi dengan dukungan remaja ini, orang karena aware terhadap kesehatan mental ini akhirnya sama-sama saling membantu ketika tidak bisa mengendalikan dirinya gitu ya, Fatimah berarti ya. Iya, jadi aku pengen bikin satu juga nih untuk orang di luar sana yang mungkin tidak mendapatkan support system yang benar, yang bagus. Tapi apa Fatimah tantangan dan hambatannya menjalani sebuah wadah ini? Tantangannya sih banyak ya, karena aku itu aku homeschooling, jadi aku itu untuk organisasi paling terakhir itu OSIS di SMP gitu, dan itu juga cuma jadi anggota doang gitu. Jadinya aku pengalaman organisasi itu cukup minim, dan jadi ketika aku buat dukungan remaja aku langsung nyebur aja gitu. Nah jadi banyak melakukan trial dan error, tapi untungnya sih tim aku itu mereka orangnya baik-baik dan sabar ya, jadi ketika aku melakukan trial dan error mereka juga merasa oh iya, mereka malah ngasih feedback nih mana yang perlu diperbaiki, mana yang tidak perlu diperbaiki. Nah jadi aku juga menerapkan mindful leadership, jadi tidak hanya mengutamakan sistem tapi juga mengutamakan well-being mereka. Jadi nanti di dukungan remaja akan ada event internal, jadi sama relawan itu dia saling mengenal dan juga saling berinteraksi. Dan untuk sukanya sih banyak orang yang itu bilang kan jadinya saat konseling ada feedback form, itu banyak yang bilang mereka merasa jadi lebih tenang, mereka bilang merasa mereka dadanya lebih lega dan juga semacamnya. Jadi itu sangat aku seneng lihatnya, dan aku juga sampein itu ke peer konselornya, dan aku bersyukur banget peer konselornya sekarang itu tuh pada bagus-bagus gitu. Nah dan jadinya aku ikut senang juga gitu dari feedback mereka mengenai peer counseling dukungan remaja. Tapi ini sangat bagus sekali ya, maksudnya dengan wadah dukungan remaja ini yang tadi mungkin teman-teman sampai akhirnya sampaikan gitu ya, tapi ternyata mereka jadi lebih tenang gitu ya, jadi mungkin terbantu hal-hal yang kadang kita hanya bisa membantu untuk bisa mendengarkan cerita seseorang. Dengan wadah dukungan remaja ini hadir gitu ya, menjadi bagian dari hidup mereka, jadi teman curhat gitu ya. Waduh, Fatimah, kita akan ngobrol lagi, tapi kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.